channel YouTube Mas dan Ember. Inilah tempat penimbangan amal di akhirat. Yaumul Mizan adalah salah satu fase kehidupan akhirat setelah terjadinya hari kiamat. Dan tentunya kita sebagai umat Islam juga harus meyakini adanya kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Peristiwa terjadinya hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Yang kelima, yang harus umat muslim, kaum muslimin wajib mengimani peristiwa hari kiamat sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-A'raf ayat 187, yaitu kiamat akan datang secara tiba-tiba dan hanya Allah taala yang mengetahui kapan datangnya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, Sikeneken, kamu benar-benar mengetahuinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Al-Ahqaf 187. Secara bahasa, arti mizan adalah timbangan amal. Oleh sebab itu, Yaumul Mizan sering disebut dengan hari penimbangan, yaitu kelak di akhirat akan ada hari penimbangan, di mana amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia akan ditimbang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap perbuatan dan amal baik buruk manusia akan ditimbang dengan timbangan keadilan, agar semua manusia mendapat keadilan yang seadil-adilnya, timbangan keadilan mizan. Allah ini memiliki ketepatan yang akurat, sehingga tidak akan ada manusia yang terzalimi sedikit pun. Semua akan mendapat balasan sesuai perbuatannya. Mengenai keakuratan timbangan keadilan mizan ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran surat Al-Anbiya 47. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka. Dan mereka di neraka dalam keadaan muram, dengan bibir yang cacat. Quran surat Al-Mu'minun 102-104. Setelah melalui penimbangan amal perbuatan mereka, ketika di Yaumul Mizan, maka kemudian semua manusia akan melewati jembatan Sirat. Sirata ini merupakan jembatan yang akan membawa mereka ke neraka atau surga. Jembatan Siratah ini digambarkan sangat tajam dan tipis, layaknya sehelai rambut yang dibelah 7. Setiap manusia melewati jembatan Siratah ini dengan berbagai macam cara. Hal ini sesuai dengan amal perbuatan mereka. Abu Muhammad Hasan rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnahnya, ia mengatakan, iman kepada mizan di hari kiamat. Pada mizan ditimbang kebaikan dan keburukan. Mizan mempunyai 2 buah neraca timbangan dan lengan timbangan. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang perkataan beliau di atas bahwa beriman kepada mizan merupakan perkara yang penting dalam akidah kaum muslimin. Mizan merupakan timbangan di akhirat yang digunakan untuk menimbang amal manusia pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri.
karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf 8-9. Yaumul Mizan pada hari kiamat merupakan sesuatu yang hakiki dan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui besarnya ukuran mizan. Seandainya saja bumi dan langit diletakkan dalam mizan, niscaya mizan itu akan tetap lapang. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Robku, untuk siapa timbangan ini? Allah berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci engkau. Tidaklah kami dapat beribadah kepodimu dengan sebenar-benarnya. Diriwayatkan Al-Hakim dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 941. Mizan ini mempunyai 2 daun timbangan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis tentang kartu bitokoh dan juga Al-Quran. Lalu, apa yang ditimbang saat di Yaumul Mizan kelak? Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang ditimbang di Yaumul Mizan ini. Namun, ada 3 pendapat dalam perkara ini, yaitu pertama yang ditimbang adalah amalnya. Pendapat bahwa yang ditimbang adalah amalnya ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tetapi berat dalam timbangan pada hari kiamat dan dicintai oleh Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis syahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6682, 6406 dan Muslim nomor 2694. Berdasarkan hadis inilah yang kemudian dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dari hadis tersebut beliau berpendapat jika yang ditimbang ialah amal. Sebab Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor 270. Kedua, yang ditimbang adalah manusianya. Dalam beberapa hadis juga menunjukkan bahwa yang ditimbang ialah manusianya, orangnya. Berat dan ringannya timbangan tergantung keimanan seseorang. Jadi bukan didasarkan pada berat badan, ukuran tubuh, atau gemuk dan kurusnya seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Hadis syahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4729 dan Muslim nomor 2785. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Kahfi 105. Dikisahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki betis kecil. Ketika ia ingin mengambil ranting pohon untuk bersiwak, kemudian tiba-tiba angin kencang menyingkap pakaiannya, sehingga terlihatlah betisnya yang kecil. Para sahabat lain yang melihatnya pun tertawa. Lalu Rasulullah SAW bertanya. Kemudian para sahabat menjawab, kedua betisnya si fulan yang kecil, wahai Nabiullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangan Nia, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Diriwayatkan As-Tabrani dalam Al-Kabir AX75 dan Ahmad dalam musnadnya A420 sampai 421. Hadis ini dinilai syahih Al-Albani No 3192. Ketiga, yang ditimbang adalah catatan amal. Pendapat ketiga atau terakhir terkait apa yang akan ditimbang saat di Yaumul Mizan kelak, yaitu lembaran catatan amalnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda,
Sungguh, Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya, setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Maka dia menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki uzur alasan? Dia pun menjawab, tidak, wahai Rabbku. Kemudian Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku. Dan sungguh, pada hari ini, engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian, dikeluarkanlah sebuah kartu bitokoh yang di dalamnya terdapat kalimat, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian Allah berfirman, hadirkanlah timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosaku itu? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu neraca timbangan dan kartu itu pada neraca timbangan yang lain. Maka seketika gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat. Dan kartu bitokoh la ilaha illallah itu lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4300, At-Tirmidzi nomor 2639, Ahmad nomor 213, dan Al-Hakim 1/6 hal ke-529. Hadis ini dinilai syahih oleh Al-Albani dalam silsilah Ahadits Asy-Syahihiyah. Dari ketiga pendapat di atas tidaklah saling bertentangan satu sama lain. Namun semua ulama memiliki dalil-dalil syahih yang menjadi pilihannya. Di akhirat ada sebagian manusia yang ditimbang amalnya, lalu sebagian yang lain ada yang ditimbang buku catatannya, dan sebagian lainnya ada yang ditimbang dirinya. Di hari kiamat kelak, kita akan melihat semua amalan yang telah kita usahakan selama hidup di dunia. Dan tidak akan ada satupun manusia yang akan terzalimi sedikit pun. Semua akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menutup umur kita dengan amal kebaikan dan keselamatan. Amin. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat. Demikianlah penjelasan tentang Yaumul Mizan. Semoga ini bisa menjadi pendorong diri kita untuk beramal saleh. Dan senantiasa ingat bahwa sekecil apapun amalan baik maupun amalan buruk yang kita lakukan, semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Subscribe, like, share, dan komen